Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih sama Mas Ili. Selamat pagi Mas Ili. Pagi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Namanya Pak Rustam. Pak Rustam lengkapnya Pak? Rustam Aji. Rustam Aji gabung ya. Nah, hari ini alhamdulillah kedatangan Pak Rus. Hari ini kita ada beberapa hal yang mau kita diskusin sama Pak Rus ya Mas Ili. Tapi sebelum ngobrolin Pak Rus, tapi biarin Pak Rus di sini ya Mas Ili, kita ajak diskusi tentang raker kita kemarin. Iya. Benar Mas Ili ya? Iya. Aku isal sing ngelaborasi sama. Monggo Mas Ili. Soalnya ini dirimu yang harus ngomong, bukan iya. Mas Rus dulu. Nanti Mas Rus biar bertanya kepada dirimu secara improve aja, Mas, spontan aja Mas Rus. Siap. Makanya dia tadi kan mau pulang habis meeting dengan teman-teman dari Purwokerto sama mana tadi Mas? Dan Wonosobo gitu. Oh, iya. Mas Rus jangan pulang dulu, kita itu syuting di channel abal-abalnya Pak Isal sama pemilik. Ditarik dulu ya Pak Rus ya. Ya, alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan ini ya Sal, Ya. rapat kerja Alhamdulillah. di majelis belajar kita ya. Setuju. Dan dirimu jadi ketua loh. Iya Mas Ili. Cakep Kebagian jadi ketua panitia. Kamu tambah cakep loh. Alhamdulillah. Makin takut Mas Ili. Wah, keren. Karena semakin orang lebih cakep, semakin lebih mantep dalam berjalan melangkah itu, kita harus lebih takut sih. Itu setuju sih. Sangat. Apa yang sekarang kamu takutkan Sal dengan adanya aku ngelihat dirimu tuh melangkahnya semakin mantep, kalau di presentasi itu bahasa tubuhmu tuh wah iki bocah iki belajarnya pesat banget sih. Sementara kamu kan join di majelis belajarnya yang Om Ili bangun ini kan juga baru berapa tahun itu. Iya. Cerita dong yang kemarin kita bikin kegiatan raker itu, apa perasaanmu, apa yang kamu bayangkan dirimu dan ke depan mau seperti apa gitu. Siap. Oke. Mas Rus iso ngelaborasi juga, silakan ntar tanya. Monggo. Iya. Baru saya izin cerita. Kebetulan jadi dapat amanah dari teman-teman jadi ketua. Jadi ketua di raker itu tuh pemilihan ketuanya ya memang meeting think tank pengurus kan saat itu. Saat itu kebetulan banget meeting think tanknya cuma bertiga karena Mas Berli ibunya waktu itu sempat sakit, ada musibah. Terus ada rencana mau bikin raker. Ya udah, kan Kak Odi udah kemarin. Kak Odi raker sebelumnya, Kak Odi ketua panitianya, Mas Yoga kan ketua JRU-nya. Ya udah, orang satu-satunya ya udah masih Sal. Waduh Kak, aku nggak punya pengalaman jadi ketua karena rakerku kan baru yang ketiga ini. Jadi kayak join rakernya baru yang ketiga. Pertama raker Bandungan, kedua di Norman, yang ketiga di Norman lagi. Nah, saya melihatnya proses raker ini jadi proses ya memaksa diri buat belajar. Karena kan ya tadi Mas Ili bilang makin dianggap bagus kan makin takut. Sebenarnya makin takut karena ini sih Mas Ili. Saya ingat banget Mas Ili itu selalu cerita tentang kita itu kan bukan orang baik. Kita kan berusaha jadi orang baik kan Pak Rus. Terus ketika kita dibilang baik itu kan, ketika kita dibilang baik sama orang kan kita tahu bahwa kita tuh bukan orang baik. Jadi kayak tapi kan sampai hari ini kan kita selalu percaya bahwa aib kita kan ditutup terus sama Allah untuk ngejaga bahwa kita tetap jadi orang baik. Kan ngobrol kemarin kita berempat sama Mas Ili sama beberapa teman-teman kan bilang bahwa jangan-jangan kalau kamu tahu keburukanku, kamu tiba-tiba pergi ninggalin aku gitu loh. Karena apa ya? Karena banyak orang tidak siap ketika orang dianggap baik terus tahu keburukannya itu jadi oh ternyata. Saya khawatir di bagian-bagian situ karena posisinya walaupun saya datang ke sini ke komunitas belajar dan cerita semuanya apa yang saya bisa ceritain kan, tapi tetap hati-hati sama kagetan-kagetannya mentor atau bagian komunitas bahwa saya itu dulu ya juga pasti punya pengalaman baik dan pengalaman buruk. Makanya ketika kasih tugas jadi ketua tuh ya berusaha supaya secara konteks acara itu berjalan baik. Bahkan ketika dikasih konten sampai 2 kali kan saya maju ke depan. Pertama buka pembukaan, terus kasih konten tentang mindfulness to agile leadership. Kemarin itu kan raker itu kan temanya keren banget sih menurutku. Terus kedua ya diminta konten tentang bagaimana menjadi pendampingan. Sementara
Makanya di depan disclaimer-nya kan ini tuh hasil wrap up saya selama di komunitas, tapi ngelihat proses senior-senior dan mentor-mentor itu berproses, ya saya tahu ini sebuah teori saja menurut saya yang sedang saya pelajari untuk jadi beneran bisa sesuai sama konten yang saya sampaikan di Raker kemarin. Karena di Raker kemarin itu kan kontennya kan ya, karena kita misah ya Mas Ili sama Pak Arus kan di konven di konvensional, saya di konven di klaster digital. Itu pun aja ngelihatnya, wah ini klaster digital yang mungkin baru 10 tahun umurnya di digital ya, digital di komunitas, dibanding yang konven kan ini aja 10 tahun aja, berapa tahun terakhir pesat aja diskusinya seseru itu. Bagaimana yang konven? Soalnya saya kan nggak ngintip aja, nggak berani Pak. Ngurusin yang ini aja. Iya. Tapi kembali lagi memang benar-benar usaha atau bisnis itu kan sesuatu yang sedang jadi tugasnya kita. Iya. Tapi kan seperti omongan di channelnya Om Ili sama Mas Aris, ketika punya harapan itu kan nggak ada yang bisa ngeganggu harapan kita. Nah, harapan saya melihat mentor-mentor atau pendamping-pendamping di komunitas itu kan beneran jadi legacy, beneran jadi seseorang yang menang bisa dikenang. Ya hari ini kita ngomongin banyak penulis buku, banyak motivator, banyak guru-guru, kan itu mereka punya tradisi dan membuat sebuah budaya baru. Terus kita gimana nih yang hari ini dikasih umur, Mas Ili aja kalau cerita apa-apa, tadi barusan cerita aku tindak mana ini Mas Ili ya, tapi ya benar cerita orang-orang yang di atas 50 tahun pasti kegelisahannya adalah kegelisahan untuk jika aku tiba-tiba nggak ada, apa yang aku tinggalin. Ngobrol sama Mas Dodot itu juga kan, Mas Dodot kan juga pernah ada di titik COVID kemarin kan, serangannya kan dahsyat banget. Jadi ya itu Mas Ili, kekhawatiranku, ketakutanku adalah pertama aku selalu berusaha untuk ngejalanin apa yang ditanggung jawabin ke aku, pasti banyak kurangnya, pasti banyak salahnya, karena itu bagian dari belajarku. Lalu kedua ya tadi, semoga kalau memang sesuatu yang ditutup sama Tuhan itu jadi sesuatu yang ditutup sampai aku nggak ada, ya nggak apa-apa, biar tutup, kan aman. Kalau akunya nggak ada terus diomongin kan ya udah beres kan gitu. Tapi kalau sampai masih ada terus kebuka tuh jadi kayak, aduh ya udahlah, ya tinggal dihadepin kan, karena kan posisinya apa yang kita hadepin sekarang kan hasil dari apa yang kita kerjain kemarin, gitu. Gitu Mas Ili. Pak Arus. Mantap. Komentari Mas Rus. Iya. Mas Isal, bagaimana Mas Rus pribadi ngeliat Pak Isal gitu? Iya, saya cukup lumayan memperhatikan progresnya Kak Isal, begitu hanya dengan waktu yang relatif singkat dibanding dengan yang lain, itu percepatannya luar biasa di dalam menyerap lingkungan, menyerap bahasanya peradaban. Raker kemarin itu sadar atau tidak sadar, kita tuh dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam, kita dilahirkan dari rahim ibu kita yang pertama kali, tetapi kita dilahirkan lagi di rahim jaringan rumah usaha, karena di dalam kita dilahirkan di lahiran kedua ya, di jaringan rumah usaha rahim yang dibidani oleh salah satunya Mbak Arin. Itu bagaimana dilahirkan kembali itu, bagaimana sih konsepnya itu? Bahwa kita di otak kita itu bagaimana diajari adab. Iya, karena kita dengan berbagai lingkungan yang berbeda, bahkan ada di lingkungan yang kumuh-kumuh di sekitarnya yang berantakan kayak gitu ya, tempat-tempat kumuh itu, kita sudah dilahirkan, tapi kita belum menjadi orang yang benar gitu. Nah, ketika kita masuk di jaringan rumah usaha ini, kita dilahirkan lagi dari rahim jaringan rumah usaha itu. Jadi begitu kita bersyukur kan, lahir dua kali kita. Lahir dua kali. Rahim dari ibu kita dan rahim dari jaringan rumah usaha. Ini kita syukuri secara pribadi itu. Tentunya Kak Isal juga
merasakan itu ya. Jadi percepatannya begitu dilahirkan dari rahim yang baru itu perkembangannya luar biasa cepatnya gitu. Karena kita tidak mau dididik untuk jangan meminta hak, tapi lakukan kewajiban. Setiap melakukan kewajiban kita pasti akan mendapat haknya. Jadi kita diajarkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang kita diamanahkan gitu. Jadi secara otomatis kita akan mendapat hak. Nah di situ Kak Isal dapat membaca situasi yang ada itu bagaimana mempercepat proses belajar untuk memberikan hak dengan cara adalah melakukan kewajiban. Meminta hak dengan cara melakukan kewajiban itu luar biasa sekali. Saya lihat di Kak Isal itu bagaimana bersikap itu, sacrifice-nya, pengorbanannya. Di awal-awal saya lihat ini pergerakannya apa itu saya lihat betul itu. Karena memang tanpa ada pengorbanan kita tidak mungkin bisa menjadi lebih baik. Karena bukti dari kita melakukan sesuatu kebaikan adalah berkorban. Kalau kita nggak berkorban itu tidak mungkin kita jadi baik. Korbannya apa sih? Waktu pasti. Dan waktu itu paling mahal gitu. Perasaan. Disenani terus. Dimaki-maki mobil. Iya benar. Boleh itu bagaimana kita kalau sudah tidak punya orang tua lagi, kita akan jadi merasa diri kita menjadi benar. Tapi kalau kita dilahirkan lagi di rahim yang masih ada bapak ibunya, kita masih dibimbing terus gitu. Jadi bersyukurlah kita masih ada yang memarahi. Dan yang memarahi itu adalah orang yang berintegritas gitu. Orang yang memang bisa kita lihat sehari-harinya, kesehariannya itu memang kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita tidak lihat dari kata orang gitu. Jadi maka dalam agama kita harus bertabayun, setiap berita itu harus ditabayunkan. Jadi jangan percaya. Nah, kita ada di jaringan Rumah Usaha, kita melihat sendiri keseharian yang dilakukan itu. Jadi kita menerima itu dengan senang hati. Artinya kalau ada sakit hatinya ya pasti manusia. Tetapi kita diajarkan satu ajaran bahwa kita harus mengingat kebaikan-kebaikannya terus itu. Sehingga apa yang kita rasakan itu akan lumer dengan pengingat-ingat kita dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain, siapapun itu, sehingga kita bisa menerima yang bersangkutan itu secara utuh gitu. Itu saya lihat seperti itu. Nah, Kak Isal bisa cepat merasakan itu, sementara waktu yang ditempuh itu cepat sekali gitu. Nah, saya sangat astonished, heran gitu loh ya. Gitu itu Kak Sal. Ya. Ngomongin jangan mengejar hak sebelum melakukan kewajiban. Sing terakhirmu astonit. Aku ngerti ini sacrifice gitu kan. Rahim tadi kan berat, kata rahim itu berat banget kalau diterjemahkan. Nanti ya bisa sih, ini memang Mas Ros harus cerita tentang proses kreatifnya juga Mas Isal. Ini ya, ini kan diri dulu cerita tentang raker itu. Ya aku kasih closing sedikit, ini lumayan nih ternyata wes 13 menit. 13 menit. Cepet apa? Luar biasa ya. Nah ya makanya kalau asri. Iya ya, bismillah. Beruntung kumpul karo Mas Ros ki, aku kecilik dimomong Mas Ros lho. Pakaiane wis mencerminkan kebaikannya itu. Jumat soalnya sholat Jumat guys. Nek omile ki wis pakaiane elek banget to, wis arep Jumatan ya wis elek. Ya surip ya tetep dadi wong elek terus. Tapi kan ternyata kan itu bener persis, aku menguatkan banget yang disampaikan Mas Ros kepada Mas Faisal itu. Mas Faisal itu aku lihat sendiri karena tidak banyak cakap, tapi kemudian menjadi cakep karena sadar bahwa proses menjadi panduan utama dan hasil itu insya Allah mengikuti ya. Sesimpel itu sih yang aku lihat ya. Dan sebagai sedulur yang benar-benar mau belajar di dalam komunitas dan berguru kepada banyak orang di komunitas itu, Mas Isal mencerminkan situasi itu. Karena banyak sedulur kita kan, kita tidak memungkiri bahwa majelis belajar kita itu kan juga banyak yang bermasalah. Kita tidak memungkiri itu, bahkan ini kita sampaikan di publik itu. Enggak apa-apa, kenapa harus malu kalau kita lebih duluan mengatakan kita enggak baik, itu jauh lebih bagus menurut aku. Daripada nanti orang dibukakan Allah wajburninya itu, atau keburukan kita atau keaiban kita dibukakan oleh orang di luar diri kita, bahaya itu. Itu masih salah, terus semangat pokoknya. Ya gini, kayak gini nih Om Mili.
Lagi kalau saling berguru ini. Iya, iya. Saling berguru. Belajar terus Mas Isal. Terima kasih Mas Ili. Keren banget. Tak tutup ya Mas Isal ya. Pendampingannya. Monggo Mas Ili. Aku yang tutup. Aku yang tutup ya. Oke, aku menghormati dirimu, aku yang tutup. Itu Cah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mas Isal yang terus berproses sebagai pemandu di Saling Berguru. Aku banyak belajar. Terima kasih Mas Isal. Selama ini membimbing Om Ili langsung. Dan kemudian akhirnya Om Ili dengan caranya sendiri membuat channel Om Ili itu kan. Terus Pak Dirustam sama dari kecil yang membimbing saya di banyak tempat, di banyak ruang, dan aku terus banyak belajar. Yo Mas Rusdi ya guruku rusak tapi juga guruku baik. Jadi seimbang. Jadi seimbang itu. Terima kasih sedulur semua, semoga terus kita bersedia belajar. Oh ya, hai bojoku Cah pamitan karo sedulur tua dari jaringan rumah usaha yang dari Bandung yang mau jalan-jalan ini nganter ya. Mbak Rita. Budi Rita. Budi Rita. Terima kasih sedulur-sedulur semua, terus saling belajar, saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendorong, saling berguru. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.